Yanita buat undangannya boleh bergabung di host pada apa di lagi dapat undangan host langsung saya host undangan Zoom pada malam ini ya. Pertama-tama maaf nih saya agak agak bindeng suaranya entah kenapa hari ini saya malah drop gitu ya. Nggak pernah nggak pernah di rumah kayaknya selama selama 40 tahun kayaknya baru kali ini di rumah kelamaan. Kemarin-kemarin walaupun walaupun pandemi kayaknya saya tetap ke kantor gitu ya. Kali ini saya nggak berani sama sekali gitu karena udah terlalu banyak lah ya pandemi hari kali ini benar-benar luar biasa gitu. Tapi ya kita bersyukur kalau malam ini kita boleh boleh berkumpul. Eh, saya juga sempat di beberapa waktu lalu ada Zoom yang salah satunya lagi isoman, lagi positif COVID gitu ya, tapi tetap ikut Zoom gitu. Saya appreciate banget semangatnya teman-teman. Saya ya yang nge-lag ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, kenapa ya Kak? Bisa nggak Pak? Bisa bisa aman Ci. Oke, jadi ya singkat cerita saya selama berapa minggu ini berarti ya? Baru 1 minggu ya padahal ya. Pada ininya PPKM 1 minggu lebih. Baru kali ini benar-benar stay at home. Nah, tapi saya juga nggak tahu kenapa perasaan dari kemarin-kemarin saya masih masih sehat-sehat aja, masih masih ini seger-seger aja, terus suddenly 2 hari ini turun 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 dan hari ini saya saya dari sore tidur dulu lah. Akhirnya saya tidur karena saya tahu hari ini mau Zoom, jadi saya tidur dulu dan makannya jadi banyak deh pagi ini. Malam ini. Aduh. Oke, so kita pertama kali ketemu tanggal 28 Januari, saya lihat di jadwal terakhir kita ngobrol-ngobrol tentang selling skill yang pertama. Itu semoga yang pertama cukup bermanfaat. Yang kedua ini saya pengen sharing tentang lebih ke handling objection, gitu ya. Nah, handling objection ini lucunya nih saya diundang juga sebetulnya di jam yang sama. Jadi tadi jam 7.15 saya gabung dulu ke Zoom-nya Ko Budi Darwin karena dia lagi kasih materi yang sama gitu ya. Tadi saya pikir udahlah gabungin aja. Jadi saya yang nonton ya. Enggak ya. Oke. So, hari ini saya akan lebih banyak share tentang handling objection gitu ya. Mungkin saya tambahin beberapa cerita ya teman-teman ya. Eh, Karena jujur aja tim Cianita ini paling beda nih Ci, gitu ya. Karena saya dari pertama udah langsung diminta sharing knowledge. Kalau yang lain pakai kurikulumnya saya, gitu ya. Jadi yang lain pertamanya saya selalu cerita di Untold Story of AFC Indonesia gitu ya. Bagaimana kita dari nol, bagaimana mulai dari Pak Ernest datang ke rumah saya, bla 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 gitu ya. Bagaimana perjuangan kita dapetin CUPL, eh, perjuangan cari 001 yang presentasi saya dan Pak Ernest gitu ya sampai malam gitu. Ngejar leader-leader dari MLM lain gitu, tapi dilepeh juga. Jadi I was there gitu sama kayak teman-teman terutama yang baru mulai. Saya juga sama Pak Ernest dulu itu untuk mencari orang pertama yang mau gabung di AFC itu berbulan-bulan. Susah banget, nggak ada yang mau. Wajar menurut saya kenapa? Ya, saya, Pak Ernest kan bukan dari MLM ya. Kalau orang MLM biasanya, kalau owner MLM mungkin biasanya udah sukses di MLM mana, terus terus bikin MLM baru gitu ya. Kalau kalau saya sama Ernest kan ini siapa lagi? Yang satu lamaan di Amerika, yang satu nggak pernah nyentuh dunia MLM, kok nekat gitu ya. Jadi kalau sekarang saya jadi mikir, oh dalam proses saya menjual, ya banyak sekali penolakan juga itu di awal-awal. Produknya kami menurut saya bagus, tapi siapa sih yang tahu namanya apa namanya salmon ovari peptide kan nggak ada ya.
siapa sih yang mau gambling gabung sama MLM yang jualannya salmon ovary peptide, belum ada juga waktu itu. Kemudian, background-nya nggak ada, marketing plan-nya jelek, gitu ya. Saya wajar banget kalau dulu tuh ditolak sana sini karena emang marketing plan-nya nggak sebagus sekarang. Justru waktu kami mengalami banyak penolakan, presentasi ke A, presentasi ke B, eee, tapi di-counter dengan bilang, "Oh kalau di tempat saya itu, eee bonusnya gini 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 gini, marketing plan-nya gini 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 gini. Jadi saya nggak mau pindah," gitu ya. Nah, ternyata itu justru jadi pembelajaran buat kami. Kami kan jadi tahu, oh di MLM A begini, di MLM B begini, MLM C begini, ya kita modifikasi aja. Jadilah marketing plan-nya AFC, gitu ya. Jadi setiap penolakan pun ada hikmahnya ternyata buat buat kami gitu ya, buat saya dan Pak Ernest. Ingat loh, yang presentasi founder sendiri ya, tapi tetap aja nggak ada yang mau waktu itu. Sampai akhirnya Cisyanti yang mau, eee, Cisyanti itu teman-teman tahu nggak Cisyanti itu, eee, apa, II-nya Niko, tahu ya? Mostly yang lama mungkin tahu ya, tapi kalau yang tantenya Niko, kalau yang baru-baru mungkin nggak banyak yang tahu ya, gitu. Saya rasa juga itu, waktu itu malah, pertama kali dia mau join kita kita akhirnya nggak sempet nggak oke juga, nggak agree juga, akhirnya baru dia dia join gitu ya. Ini jadi banyak sekali deh, rintangannya untuk dapetin 001. Saya dan Pak Enos udah jualan, nggak ada yang mau gitu ya, nggak ada yang mau, berbagai macam alasan gitu ya. Belum lagi biasanya teman-teman, kalau leader-leader besar yang mau katanya, kalau mau cepat sukses MLM-nya harus hijack leader-leader besar, ya kita coba dong. Kita coba cari leader-leader besar itu, kita presentasi. Oh, banyak banget mintanya, minta titik gratis gitu ya. Minta minta digaji, minta minta mobil gitu ya kan. Aduh, kita punya value integritas, tapi masa sih mau kasih gratis-gratisan, apalagi titik gratis. Buat saya udah nggak sesuai value-nya lah ya, jadi kita nggak mau. Nah, itu, cerita, pertama saya bahwa, eee don't worry teman-teman di sini yang ngalami penolakan, saya juga, gitu ya. Bukan tadi katanya, waktu saya masuk Kobudi Darwin, eee, di Zoom-nya Kobudi Darwin kemarin tadi barusan, dia bilang, "Ah, kalau Pak Mike mah nggak usah susah-susah jualannya, senyum aja, orang yang tadinya nggak mau jadi mau." Oh, saya bilang, "Oh, coba dulu begitu ya." Senyum aja udah udah cepet, udah gede gitu ya. Udah cepet banget EFC-nya pada gabung semua. Oke, so saya masuk materi ya, itu intro sedikit, betapa saya tahu persis kok, perjuangan untuk mendapatkan, apa namanya, mendapatkan satu downline aja, satu member aja itu nggak mudah, teman-teman. Oke, bentar saya share screen. Mhm, oke. Kalau Ko Budi Darwin udah pernah ajarin handling objection belum sih? Kalau Kak Budi belum, tapi saya pernah ngadain yang kita ngadain sendiri, Pak. Oh, oke. Oke oke. Oke. Tapi Nah, mungkin kenapa versinya kan pasti beda-beda ya, karena yang tuh? objection itu nggak bisa teoritis banget juga. Ya, oke. Oke, keluar ya? Keluar, keluar Pak. Keluar kelihatan. Ya. Sorry. Oke, ya selling skill series 2 mengenai handling objection. Jadi, kenapa saya, ya cukup pede lah, kalau mau sharing tentang selling skill, kebetulan saya, belajar banyak juga dan kebetulan saya juga dulu, eee, apa, salah satu pengalaman saya adalah jadi, trainer untuk tim sales-nya agen-agen asuransi di Sequis Life lah, gitu. Jadi kalau di Sequis Life ada video tentang selling skill itu isinya saya. Jadi bolehlah ya saya, sharing tentang selling skill terutama mengenai handling objection, oke? Nah, jadi
teman-teman, sebetulnya yang namanya customer, yang kalau di kita itu yang namanya prospek ya, calon downline kita. Sebetulnya itu tuh problemnya itu keberatan mereka itu hanya seputar ini doang gitu ya. Kita nggak usah pusing, aduh dia ini, dia itu, dia ini itu. Tapi kalau kita simplify gitu, misalnya yang pertama mereka lack of knowledge aja. Jadi mereka 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 nggak tahu produknya aja, nggak tahu bisnisnya kita, nggak tahu marketing plan-nya kita. Tapi biasanya objection mereka justru saya sudah tahu produknya gitu ya. No. Jadi waktu teman-teman dengar saya sudah tahu produknya, basically dia udah ngebangun tembok ya. Dia udah ngebangun sebuah sebuah penolakan gitu ya dengan kalau 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 dengan membuat kita berasumsi kalau dia sudah tahu produknya, berarti kita nggak perlu presentasi lagi, right? Kita nggak perlu uh, share lagi tentang produknya, tentang keuntungannya, karena dia bilang dia udah tahu bisnisnya, dia udah tahu EFC gitu ya. Tapi itu sebetulnya justru mereka yang sudah tahu, bilang sudah tahu, tapi tidak bergabung, itu justru adalah kesempatan kita. Karena sebetulnya ada yang kurang nih. Kenapa dia udah tahu, tapi ada yang kurang sehingga dia nggak mau gabung gitu ya. So, jadi kalau ada penolakan bahwa, saya sudah tahu nih, bisnisnya saya udah tahu FC gitu. Nah, teman-teman harus langsung di kepala kita udah harus mengategorikan, ini kurang nih knowledge-nya. Jadi ini sebetulnya dia nggak nolak kita nih. Ada caranya nih, gimana caranya untuk kita handling objection-nya dia. Oke. Kemudian dia ada spesifik alasan tertentu gitu ya yang membuat dia nolak. Oke. Dia bilang, aduh mahal banget ya produknya. Nah, ini levelnya lebih enak menurut saya. Karena dia langsung ngomong di depan bahwa produknya mahal banget gitu. Yang harus kita fokusin adalah gimana membuat dia berasumsi produknya ini mahal gitu ya. Harganya nggak murah. Tapi worth it, tapi potensi bisnisnya bla 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 gitu ya. Tapi ini sangat sangat bagus saat ini bla bla. Pokoknya nanti kita ngobrolin tentang handling objection-nya bagaimana. Tapi begitu dia bilang, duh mahal banget produknya, jangan langsung nyerah gitu ya. Jangan langsung merasa iya ya sih emang iya ya gue juga minjem sama orang gitu ya. Gue juga ambil kredit gitu ya. Kredit buat beli paketnya AFC gitu ya. Terus belum laku-laku lagi gue juga gesek kredit bayar 12 kali gitu ya. Ya pantas saja orang bilang mahal. No, sebagai salesperson kita nggak boleh ada di posisi itu gitu ya. Jadi once dia bilang mahal banget, kita tuh udah tahu, memang mahal gitu ya. Tapi kan gue aja beli gitu ya. Kenapa kita nggak bisa kasih solusi terhadap objection-nya dia gitu ya. Oke. Justru kalau ada specific reasons, alasan spesifik yang keluar dari mulut seseorang dalam kita berjualan ini, itu malah lebih enak. Jadi di depan tuh udah ketahuan keberatannya apa. Oke. Kemudian ada juga ada hidden agenda nih gitu. Saya pikir-pikir dulu. Nah, ini nih ribet nih. Menurut saya ini ribet. Waduh, saya pikir-pikir dulu nih. Nah, ini kita harus gali. Nanti saya share gimana caranya. Karena dia tuh ada hidden agenda dalam arti saya pikir-pikir dulu karena dia sebetulnya mungkin ya teman-teman ya. Dia sebetulnya udah pernah ditawarin orang lain atau dia sebetulnya udah pernah dengar produk MLM lain gitu ya. Dia tuh sebenarnya mau, tapi saya pikir-pikir dulu karena saya mau compare gitu kan. Atau ya memang ada juga yang ya udah saya pikir-pikir dulu padahal dia memang nggak mau ikut aja gitu ya. Cuman alasannya saya pikir-pikir dulu digantungin. Masalah digantungin ini paling nggak enak menurut saya. Paling ya kayak pacaran lah ya digantungin nggak enak juga. Eh, ini yang menurut saya paling paling nggak enak di antara semuanya. Kemudian saya biasa gantungin orang. Oke. Ya, perception issue. Nah, kalau nggak mau deh kalau MLM.
Nah, ini udah ada persepsi khusus terhadap kita gitu ya. Atau misalnya dia bilang, "Aduh nih, apa, produknya saya alergi sama ikan," gitu ya, produknya udah persepsi khusus nih. Waduh, jadi, dia nggak mau. Nah, kalau udah ada persepsi ini juga menurut saya, ini oke nih. Jadi kita cuman fokus di persepsi itu, gitu. Kemudian, nggak clear tentang interest-nya mereka tuh gimana. Jadi kayak sepertinya belum butuh nih. Nah, ini sepertinya belum butuh nih, aduh nih saya juga bingung nih. Eee, ini trik saya apa, bukan trik, ini adalah penolakan saya terhadap, penawaran-penawaran, dana tunai ya, gitu ya. Kalau 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 bank itu sering banget nelpon, "Oh, Bapak, kredit card-nya masih bisa dipakai nih," gitu ya, "masih ada plafon sekian, gitu. Bapak bisa bisa dapatkan 50 juta gitu ya, dana tunai," gitu. Nah, ini yang paling saya selalu ngomong, "Aduh, saya belum butuh nih, maaf ya, belum butuh ya," gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang, eee, menurut saya lebih lebih sulit gitu ya, kalau masalah belum butuh. Oke. Nah, jadi sebetulnya, nggak jauh dari ini nih kok. Yang namanya penolakan pasti ya ada, kalau di selling skill itu memang diajarin, ada kategori-kategorinya penolakan orang itu. Nggak nggak semuanya itu kita kategorikan dalam satu, bucket, satu satu keranjang bahwa, "Wah, ini pokoknya penolakan." Nah, di cara jawabnya, cara, ngatasinnya sama, enggak. Kalau di ilmu selling skill nggak seperti itu. Oke, diingat-ingat, gitu. Kalau mau materinya nanti saya share, oke. Nah, yang pertama, taktik yang pertama, ya, saya saya, eee, saya kasih contoh lah ya, atau teman-teman boleh tulis deh di sini. Saya mau bahas penolakan yang kayak apa, yang teman-teman, alami gitu ya, yang benar-benar real dialami. Penolakan apa? Penolakan kalimatnya yang kalian kalian terima itu dan kalian benar-benar kayak checkmate, nggak bisa apa-apa lagi nih kalau dia. Masih belum butuh. Mau mau contoh yang itu aja ya. Oke. Jadi misalnya dia bilang, "Oh, udah telat Pak, udah rame anak muda sekarang. Aku takut ini riba. Oke, males kalau MLM." Eee, Kira-kira yang mana Cianita? Pilihin dong. Eh, ini mungkin Pak, udah Yang mana? rame sekarang Pak. Ini pertanyaan yang banyak banyak keluar ini. Oke, yang sekarang udah rame ya. Oke. Nah, kalau saya, eee, kalau saya sih gini, pertama, jadi nanti nih kita mulai dari taktik 1 sampai ke nomor 6 ini kita pakai, masalah udah banyak ya. Oke. Yang pertama itu adalah selalu 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 nunjukin gratitude gitu ya. Gratitude itu apa? Itu menunjukkan respect kita terhadap terhadap, orang. Waktu dia bilang, "Aduh nggak deh sekarang udah banyak yang gabung gitu, susah nyarinya," gitu ya kan ya. Susah nyari downline lagi, susah nyari member lagi gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan dalam semua penolakan adalah pertama say thank you dulu, say gratitude dulu. Bilang kayak, "Oh gitu ya, thank you loh udah," misalnya gini ya, ini sales script-nya, "Makasih ya, thank you ya, kalau udah info, keberatannya seperti itu," gitu ya. Jadi kita tuh kayak menerima gitu ya. Sayangnya banyak sekali orang kalau misalnya dibilang, "Aduh, eee, udah rame nih, udah kebanyakan," langsung, "Ah enggak kok," gitu, "kita baru Nah, kita baru 3 tahun apa segala gitu-gitu ya. Nah, taktik pertama adalah selalu saya ucapin terima kasih dulu atas keberatan yang dia dia sampaikan, gitu. Mungkin buat teman-teman, kok kaku banget ya, tapi again, selling skill itu soal psikologi teman-teman, percaya deh sama saya. Kalau teman-teman mau belajar di James Gui, mau belajar di mana, gitu ya, semua itu tentang psikologi. Selling skill itu memenangkan psikologi orang untuk akhirnya menyerahkan diri kepada kita, percaya sama kita, gitu ya. Yang dia beli itu kitanya.
not the product, not the business. Oke. Jadi waktu di alasan apapun kita langsung bilang, oh thank you ya, thank you ya Bu, thank you ya Mas, thank you ya Mbak, buat infonya, thank you udah ngomong keberatannya apa gitu ya. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah gratitude. Oke. Nah, kemudian yang kedua empathize. Nah, teman-teman ingat yang pertama kali kita selling skill bahwa berempati itu penting. Sampai dari dulu saya tahun 2005 masuk bank, ada di divisi sales gitu ya. Kalau papa saya bilang, "Aduh, Michael mah susah-susah sekolah taunya jadi tukang kredit," gitu ya. Nah, eee, berempati itu dari zaman dulu 2005 saya mulai kerja di bank sampai sekarang, itu adalah selling skill yang wajib dikuasai oleh semua orang. Ya, jadi berempati. Jadi waktu orang bilang, "Aduh, sekarang tuh udah rame gitu, Michael, udah rame, member lu udah banyak banget, teman-teman gue udah pada gabung," gitu. Nah, setelah kita say gratitude, thank you ya lu mau ngomong, alasannya gitu. Berempati itu 2 hal yang penting, yaitu satu, kita tulus berempatinya. Jadi nggak bohong-bohongan. Tulus itu kelihatan dari raut kita, kelihatan dari body language kita, kelihatan dari nada suara kita. Ya. Terus yang kedua itu, again, yang penting itu sales script. Yang saya ajarin di awal adalah berempati itu begini, teman-teman. Iya sih, kalau gue jadi lu atau kalau kalau saya jadi kamu sih juga juga kayaknya bener juga ya, kayaknya kok udah banyak ya. Oke, ya. Jadi yang pertama saya thank you, yang kedua dirasakan, di-feel gitu ya, dirasakan, "Oh, iya ya, eee eee, kalau gua di posisi dia, ngelihat sekeliling udah banyak, kok bener juga," gitu ya. Kenapa ini penting, teman-teman? Sedangkan banyak sekali yang sekali lagi, banyak sekali itu yang reaktif gitu ya. Banyak sekali yang reaktif, langsung bilang, "Oh enggak kok, kita kita," misalnya kita bilang, kita sebut produk MLM itu tuh gitu ya, say MCI gitu, udah bisa 1 juta loh gitu, sedangkan kita masih belum gitu ya. Kan, kita tuh reaktif teman-teman, kita tuh langsung, eee, orang ya, teman-teman bayangin kalau kita lagi menolak sesuatu, tapi langsung dilawan, oke. Sekali lagi secara psikologis, kita tuh nggak sedang, membangun relationship di sini, kita nggak sedang mencairkan suasana, justru kita malah melawan dia gitu. Dia malah makin, aduh, kan gitu kan, MLM memang begini kan gitu. Nggak mau ngerti gitu. Keberatan orang tuh nggak mau ngerti. Jadi empathy itu penting banget. Buat saya, selama saya berada di divisi sales gitu ya, sekian lama, ini nggak pernah saya lupain. Berkata-kata, belajar body language yang benar gitu ya. Saya kasih selipan ya teman-teman. Kalau kita selling skill sama orang gitu ya, kalau kita jualan sama orang, body language kita kalau bisa sinkron gitu ya. Body language kita belajar tentang body language. Body language kita harus sinkron. Contohnya ya, kalau dianya lipat tangan seperti ini, kelihatan deh saya. Kalau dia lipat tangan begini, itu udah jelas secara psikologis itu penolakan. Oke, dia itu sudah membangun eee batas antara kita dengan dia. Ini adalah bentuk penolakan, ini adalah bentuk eee defensif gitu ya seseorang, oke. Nah, yang teman-teman lakukan adalah punya gesture, punya body language yang lebih terbuka gitu, dan lebih mendekat kalau ngomong, ya bukan bukan ikutan begini juga gitu ya, kayak, "Ye ini orang, sotoy juga," gitu ya, jangan jangan malah malah samain. Tapi juga, yang namanya selling skill, ya, waktu waktu prospek kita itu mulai membuka diri secara psikologis,
dia akan merasa terkoneksi sama kita body language-nya kalau kita samain, ya. Ini, apa namanya, knowledge-nya ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang saya suka ngikutin gitu, kalau dia misalnya begini gitu, kadang-kadang saya juga ikutin sebentar gitu ya, supaya dia tuh kayak, oh ada secara psikologis tuh connect sebetulnya, oke. Sama kalau yang saya ingetin ya, saya ingetin selalu ice breaking itu penting di selling skill. Pertama, selalu teman-teman sebisa mungkin lihat sekeliling gitu ya, bahas, apa namanya, bahas, apa yang ada di sekitar dia seperti itu ya. So balik lagi di empathize ini, di masalah berempati. Jadi teman-teman sales script-nya jelas ya, sales script-nya adalah, "Aduh kalau kalau saya jadi kamu juga kayak gitu, aduh kalau saya bener juga ya." Jadi kita kita benerin aja dulu gitu ya. Kita kita ngerasain gitu, keberatannya dia, oke? Itu nomor 2. Nomor 3, nah mulai nih, eee, kita tuh jangan jangan langsung, dalam berjualan jangan selalu merasa kita itu yang paling tahu tentang dia. Kita tuh yang paling tahu kalau keberatan itu harus di-counter sama ini, keberatan A harus kasih ini, keberatan B harus kasih ini. Bisa aja bisa aja memang keberatannya itu dibuat-buat gitu ya. Jadi misalnya, eee, iya emang udah banyak gitu ya teman-temanku udah pada, "Aduh, oh ya? Bener ya?" Kan kita bilang, "Oh ya?" Gitu. Mulai bilang, "Oh iya ya, eee, bener juga ya kalau gue jadi lu kayaknya memang sekarang itu pada jualan EFC ya." Gitu ya. Tapi boleh tahu nggak kenapa 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 kalau menurut lu atau menurut kamu, menurut ibu, menurut bapak, eee, udah banyak itu jadi hambatan gitu? Dia kan akan bilang, "Oh, ya iyalah teman-teman saya udah," gitu ya. Pasti kan jadi susah saya nyarinya gitu. Nah, di proses ini teman-teman, let the discovery begin, itu perlu banget mengorek informasi, oke. Misalnya dia bilang, "Iya aja saya jadi susah," gitu ya, "oh ini, eee, teman-teman saya udah pada gabung," gitu ya. "Oh, kalau boleh tahu Pak," gitu, "kalau boleh tahu Bu, kalau kalau misalnya keluarga gimana?" Gitu. Ya keluarga sih ada yang belum, ada yang enggak, ada yang belum, ada yang udah gitu ya. Oh, terus nanya lagi kita, "Oh kalau boleh tahu Pak," gitu ya, "kenapa ya? Kenapa, eee" ada yang bocor ya? "Kalau boleh tahu Pak," gitu, "kenapa kita nggak coba aja nih," gitu ya, misalnya, "coba, ke keluarga Bapak aja dulu gitu yang belum," gitu, "nanti saya yang bantuin," gitu ya, oke. Itu itu sales script-nya teman-teman. Sales script di taktik ketiga, let the discovery begin itu adalah keyword-nya itu adalah kenapa gitu. "Boleh tahu nggak Pak kenapa? Boleh tahu nggak Bu kenapa, kenapa menurut Ibu, kalau udah banyak yang gabung itu jadi nggak mau gabung sama EFC?" Gitu ya. Tadi akan bilang, "Oh iyalah susah bla bla bla." Tapi kita gali terus, "Boleh tahu nggak Bu kalau dari teman, kalau dari saudara gitu?" Eee, menurut saya sih nggak mungkin ya, nggak mungkin semua circle-nya itu udah udah gabung gitu ya. Contohnya ya buat saya, keluarga saya juga nggak semuanya, nggak banyak juga yang gabung gitu ya. Jangan-jangan malah keluarga saya gabung sama, Cianita gitu ya. Karena biasanya biasanya justru keluarga yang paling susah ya, gitu. Nah itu contoh aja teman-teman. Jadi, eee, why-nya itu ditanya, kenapanya tuh ditanya, jadi kita benar-benar tahu keberatannya apa, kita tahu solusinya apa, gitu ya. Jangan kita jualan 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 jualan, habis itu, eee eee, kita pikir dia, eee, keberatannya karena udah banyak yang gabung, taunya karena mahal, gitu ya. So, harus benar-benar tahu dalam jualan kenapa itu orang menolak kita, oke. Nah, ini ini memang kesannya kayak bertele-tele, tapi buat saya again, yang namanya
teman-teman saya mohon yang namanya berjualan itu tidak begini konsepnya, tidak janjian, ketemuan, ngobrol bisnis, nggak deal, atau deal pulang, gitu ya. Nggak kayak gitu. Buat saya, eee, probabilitas teman-teman itu bisa closing itu ditentukan dari bagaimana membangun hubungan selama lagi berjualan, oke? Jadi teman-teman boleh bertanya, boleh boleh probing, boleh confirm lagi gitu ya. Jadi boleh juga ditanya-tanya lagi, "Oh kalau misalnya, nanti dari tim aku nih, dari tim saya, Bu, itu saya bantuin deh," gitu ya. Kalau memang menurut Ibu, "Wah kalau kalau keluarga mah susah," gitu. Tapi mungkin kalau dari kami, bantuin itu bisa, eee, bisa apa namanya, bisa lebih meyakinkan gitu ya, karena kan kita udah jalanin Bu, gitu. Tapi kan nanti kan tetap, ya itu jadi dolennya Ibu gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, terus dia masih pikir, nah, dia kita bisa tanya juga lagi, oh atau memang ada kalau misalnya itu masih jadi hambatan, kira-kira apa lagi Bu yang jadi pikiran gitu ya. Tanya lagi gitu ya. Jangan sampai kita kecelek gitu ya, kita kecelek. Udah capek-capek gitu ya, kita pakai selling skill, pakai tekniknya gitu ya. Taunya dia emang lagi ngerjain kita aja gitu ya, cuman cuman memang cari alasan aja, oh udah banyak yang gabung gitu ya, ini kita udah mau bantuin, kita yang mau, bantuin presentasi, mau ke keluarga, mau ke siapa pun kita bantuin, ternyata ada yang lain gitu ya. Tapi jangan lupa confirm, confirm tuh gini, confirm tuh itu, eee, kalau di yang sebelumnya let the discovery begin ini kuncinya di open question, teman-teman. Open question itu bukan yes or no jawabannya. Jadi kalau open question itu, pertanyaannya selalu start dari kenapa. Supaya orang tuh cerita, supaya tuh orang ngomong, problem gua, masalah gua, keberatan gua apa, gitu. Nah, tapi kalau confirm, itu kita menggiring orang, gitu ya. Jadi misalnya gini, "Bu, kan sekarang kan sekarang kan kita bisa nih kira-kira, kita bantu prospek gitu ya, mulai dari yang Ibu punya dulu aja, yang belum bergabung, mungkin masih ada. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah bisa kita bantu, eee, berarti masalah masalah, banyaknya sudah bergabung ini kira-kira udah ada solusinya kan ya, Bu, ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Oh enggak lah," gitu, "tetep aja susah karena udah banyak." Nah, kalau kayak gitu lagi ya, teman-teman ya selalu coba keluarin lagi, apa namanya, Bu, iya sih, tapi kalau saya dulu, itu menurut saya ya, yang saya alami gitu ya, memang sih saya juga dulu kayaknya sama kayak Ibu, circle-nya tuh dikit gitu ya, nggak banyak kenalan. Ternyata begitu saya coba, closing satu, nah dari sana itu kita bisa gali lagi Bu, gitu. Kayaknya mestinya ada deh temennya, mestinya ada deh keluarganya yang belum, gitu. Jadi, ya tidak harus selalu dari ibu, gitu ya. Nah, itu kan enak ya, kita memberi solusi terus ya, oke. Nah, balik lagi confirm lagi, jadi kira-kira Bu bagaimana, eee Ibu masih keberatan nggak kalau misalnya, saya bantu mengenai ini supaya, walaupun memang kelihatannya sudah banyak, tapi opportunity-nya juga masih banyak loh Bu, bagaimana Bu? Gitu. Nah itu kita cari konfirmasinya, gitu. Sampai, eee, ya kalau bisa sampai dia bilang, "Oh iya deh, benar juga ya," gitu ya. Oke, kemudian nah sampai taktik 4 sebetulnya kita udah jawab tuh objection dia, kita kasih solusinya, gitu. Mau itu kemahalan, kita punya solusinya nih. Mau itu, udah banyak gitu, kita punya solusinya nih, gitu ya. Kita mau bantuin lah, bla 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 bla. Atau bisa juga, "Maaf ya, maaf nih, tapi buat saya ini pinter banget." Ya kalau yang kayak gini, saya juga dengar dari yang lain. Udah banyak nih gitu ya, tapi udah banyak, terus dia bukain apa namanya, eee, slide-nya kita. Ini terjadinya baru teman-teman.
slide-nya kita yang di GWK kemarin itu kita 700 ribuan ya, kalau nggak salah, bener nggak ya? Yang Pak Ya, Ernest presentasi, bener 700, ya? betul Pak. Iya, itu 700 ya bayar. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, itu 700 eh, 700.000 titik kan, misalnya saya punya 2 gitu ya. Tapi kan memang faktanya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi sebetulnya opportunity-nya juga masih banyak kok. Saya dengarnya, bener juga ya. Dan buat saya it's fair ngomong kayak gitu. Eh, dan kita nggak bohongin orang, loh memang benar. Si Anita punya berapa titik? Saya punya berapa titik? Saya nggak punya. Jebakan. Kemarin eh, saya ini intermezzo aja. Oh enggak, saya nggak punya. Kemarin nih ya, kemarin saya disuruh tes apa namanya, apps-nya kita, kan mau launching nih apps-nya kita ya. Di launching, terus disuruh masukin nomor telepon. Saya masukin, terus, "Loh, kok saya nggak bisa masuk?" Saya bilang, "Kenapa nih?" Saya komplain ke saya. "Oh, sorry Pak, cuman member yang bisa." Iya, saya bilang, suruh saya nyoba, tapi saya nggak bisa masuk karena saya bukan member. Jadi cuman member yang bisa pakai. Ya ilah, saya bilang gimana sih? Eee, Akhirnya harus dibikinin special user supaya saya bisa pakai itu apps. Eh, itu ditunggu ya teman-teman ya, nanti nanti, akan segera launching apps-nya. Sangat membantu kita kok. Oke, nah, sampai taktik keempat itu balik lagi, itu kita udah solve, objection-nya, keberatannya tuh, nah kan ya. Kemudian di taktik kelima, nah barulah kita jualannya, barulah kita bilang, value-nya gitu ya. Misalnya misalnya kalau, "Oh kan, ya Ibu," gitu kan, "bayangin loh kalau misalnya, Ibu, bisa dapat 1 orang dulu aja gitu ya. Ibu dapat benefit-nya gini 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 gini. Ibu dapat 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 apa namanya, dapat direct sponsornya segini," gitu ya. Belum belum lagi nanti kalau misalnya berkembang jaringannya, Bu. Nah, udah nih orang tuh udah mulai senang nih kalau udah ngeliatin angka nih. Eee, "Oh iya ya bisa segitu ya?" Eee Habis itu terus teman-teman juga jangan jangan terlalu keasikan gitu ya, jangan terlalu keasikan bilang, "Oh ini pairing-nya ini, pairing-nya bisa segini." Apalagi buat teman-teman yang udah gede gitu ya, kayak Cianita, kayak Reza dan kawan-kawan yang di sini yang udah gede-gede, kasih lihat aja, itu kan kayak tadi baru intro Ko Budi. Udah pamerin dia punya apa, account gitu ya, baru intro, belum mulai, dia langsung buka account-nya dia. Tuh, itu udah pasti menarik orang. Satu, kelihatin buktinya. Orang kelihatan banget, oh, bener nih. Terus yang kedua, gila value-nya tuh segini ya, gitu. Oh, ternyata benefit-nya segini. Tapi waktu kita jelasin tuh jangan kita udah kayak kayak, eee kayak kasihkan sendiri gitu ya. Seringkali kita tuh salahnya kita kasihkan sendiri. Kita jelasin keseruan sendiri gitu, saya dapat ini Bu, saya dapat bla bla bla, saya dapat pairing sekian nih, Ibu lihat bla bla, konnichiwa saya hari ini, konnichiwa saya kemarin, kondisi saya sebulan gitu, kasihkan sendiri. Nah, perlu juga teman-teman, misalnya nih, saya dapat pairing segini Bu hari ini, gini. Gimana Bu menurut Ibu kalau misalnya Ibu sampai udah bisa, sehari, dapat segini, lumayan nggak Bu menurut Ibu? Gitu ya. Jadi ada 2 arahnya. Jadi kita bisa tahu, oh nih orang ini menunjukkan ketertarikannya orang gitu ya. Jadi kita kasihkan sendiri. Jadi dilempar lagi, menurut Ibu gimana? Gitu ya, kalau misalnya dapat direct sponsor segini, eee lumayan nggak Bu? Gitu. Nah kalau saya nih Bu, misalnya nih, oh teman saya jualan nih gitu ya, padahal saya lagi sibuk, di rumah, saya lagi sibuk di kantor gitu, teman saya jualan, tiba-tiba, tengah malamnya atau pagi-paginya saya bangun tidur, "Loh kok saya dapat income?" Gitu. Nah inilah yang namanya passive income Bu, kira-kira gimana menurut Ibu kalau misalnya, eee, di zaman sekarang bisa dapat passive income seperti saya ini, kira-kira Ibu tertarik nggak? Gitu ya. So, eee, kita nunjukin value, tapi juga jangan kebablasan. Jangan-jangan yang kita tawarin ini juga nggak butuh, value-nya segitu juga udah nggak butuh, gitu ya. Eee,
produknya yang kita jelasin ternyata kita udah keasikan sendiri bisa, ini baik buat pencernaan, baik buat kulit, baik buat bla 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 bla, ternyata buat dia, eee, apaan sih gitu, nggak penting juga buat gua gitu kan, kan nggak enak ya. Jadi, dibiasakan teman-teman waktu kita jelasin, kita nanya lagi, "Gimana Bu, menurut Ibu, kalau dari produknya yang paling cocok sama Ibu tuh apa?" Gitu ya. Nah, kan enak gitu. Kita di tengah-tengah udah tahu kira-kira menurut Ibu yang paling cocok produk, dari manfaat-manfaat SOP, manfaat-manfaat Submarasi, manfaatnya apa namanya, Usukusi ini yang paling cocok, manfaat Sensei Suru yang paling cocok buat Ibu tuh apa gitu ya. Itu penting juga. Nah dia bilang, "Oh iya ya bener, eee, saya, saya ini apa namanya, ada kulit saya tuh alergi bla 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 bla," gitu ya. Atau misalnya, "Nah Ibu, eee, iya Bu, ini saya juga punya temen kok yang mirip-mirip seperti itu juga," gitu ya. Dan ya puji Tuhan gitu ya, ya alhamdulillah, ternyata setelah minum ini berapa kali, membaik Bu, gitu ya. Jadi kita masukin juga manfaatnya. Nah kira-kira Bu ya, kalau kira-kira nih kan Ibu tadi bilang, eee, banyak nih yang udah gabung gitu ya. Jadi susah, kita balikin lagi. Kira-kira, Ibu udah boleh nih dipikir-pikir juga, siapa ya orang-orang menurut Ibu yang butuh gitu ya, gitu ya. Mungkin sekarang yang tadinya Ibu nggak inget, ternyata setelah produk ini manfaatnya kayak gini, eee, banyak seperti ini ternyata, Ibu keinget nih, oh iya temen gue yang di Medan gitu ya, temen gue yang di, eee, Bogor gitu ya, ada nggak Bu? Gitu ya. Heeh. Ternyata ada. Nah, itu balik lagi tuh, objection dia yang tadi kejawab lagi, dia langsung mikir, "Oh iya ya, ternyata gue masih bisa aja nih, eee, kerjain ini," gitu ya. Toh awal-awalnya toh dibantu gitu kan. Oke. So, eee, mulai di taktik nomor 5 ini teman-teman udah harus tunjukkan value-value-nya, tapi jangan lupa bikin jadi 2 arah, jangan kasihkan sendiri, ya. Oke, kemudian, yang keenam, oke, nah ini kita punya Kalau banyak sepeda nih di sini. jawabnya apa? Sorry. Sebantu. Nah, kita ini punya banyak nih kalau yang ini. Tunjukkan dengan proof dan customer reference, gitu ya. Nah, tapi yang paling, efektif dan bisa meyakinkan orang adalah apa yang sudah kita alami, gitu ya. Apa yang sudah terjadi sama kita, baik secara kesehatan, baik secara income, seperti itu. Nah, eee, buat saya yang nomor 6 ini bagian untuk closing, oke. Yang nomor 6 ini sudah bagian untuk closing. Yang intinya, kita udah dapat nih, gitu ya, eee eee, prospek kita nih kita udah dapat. Dia udah oke semuanya, keberatannya dia oke, kita tunjukin bukti-buktinya, proof-nya nih, saya saya jalanin ini, dari kapan gitu ya, eee, ya awal-awalnya sih emang nggak mudah Bu, gitu ya. Tapi ternyata, eee, timnya kami itu sangat membantu gitu ya. Nih, akhirnya saya dapatnya segini, eee, kalau Kobudi juga banyak sekali cerita tentang, bagaimana dia akhirnya nggak jadi bypass jantung, seperti itu. Kemudian yang saya suka juga salah satu teman saya itu di Bandung, ya, masih muda teman-teman, di Bandung. Dia itu ikut AFC itu bukan karena tertarik apa-apa sama FC-nya. Simply karena dia ngelihat, kok banyak banget sih di Bandung tiba-tiba anak muda yang ikut AFC gitu ya. Dia ikut karena FOMO, fearing of missing out gitu ya. Orang Bandung tuh begitu rata-rata. Ada sesuatu yang hype, ada sesuatu yang ngetrend, gue pingin ikut nih gitu ya. Tanpa dia mikir nih apa dulu dia nggak peduli. Jadi dia gabung. Tapi yang saya suka dari dia adalah selama 28 hari, oke, dia ikutin tuh, eee, apa namanya, kita punya direction.
Selama 28 hari dia minum, week 1, week 2, 3, week 4, oke. Dia minum 2 Subarasi dan 1 2 Otsukushi dan 1 Subarasi setiap hari selama 4 minggu. Dia baru mulai ngomongin tentang AFC itu di hari ke-21 setelah 3 minggu. Setelah apa? Setelah dia ngalamin sendiri kulitnya. Gitu, dia foto kulitnya gitu ya. Karena dia dengar dari orang ini bagus buat kulit gitu ya. Kulitnya sekarang dia tuh umur berapa ya? 30, sebentar saya 37. Kan dia umurnya 37. Selama dia mulai remaja sampai dia umur 37 ini dengan 3 anak, ya, mukanya itu nggak pernah bagus. Gitu. Ada alergi lah, ada apa, nggak pernah teman-teman, nggak pernah bagus. Itu jadi sampai suaminya juga kasihan gitu ya. Suka pakai makeupnya tebel banget ya. Dia musician lagi. Dia suka pakai makeup tebel banget. Tapi setelah 21 hari itu jauh banget bedanya. Saya juga sampai kaget. Yang bener lu, saya bilang, lu bener ya, lu nggak celupin muka di Subarasi lu. Saya nggak mau celupin muka di Utsukushi. Saya bercandain dia gitu. Karena berubah banget. Tapi yang saya appreciate adalah dia sabar, gitu ya. Dia beli, dia sabar, dia coba dulu, baru dia jualan. Saya nggak bilang semuanya harus begini, nggak bilang. Bisa juga pakai pakai testimoni orang, testimoni upline dan lain-lain, bisa juga. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita alami, gitu ya. Contohnya, bahkan saya juga jujur aja ya teman-teman ya, jujur aja saya kan orangnya realistis, orangnya realis gitu ya. Background saya dari bisnis yang lain juga, gitu ya. Dengar seringkali yang namanya produk MLM itu kan di overclaim gitu ya. Wah, bombastis sudah kayak obat dewa, padahal bukan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, salah satu yang paling saya bikin sakit hati sama MLM adalah mertua saya dikasih orang produk MLM katanya buat diabetes. Tapi setelah dikasih minum, eee, jadinya lebih buruk sampai berujung dia diamputasi gitu ya. Dan itu saya keselnya sebenarnya minta ampun sama produk MLM itu. Di mana-mana bilang buat diabetes padahal. Oke. So, saya juga mikir dulu ya jangan sampai AFC itu begitu gitu ya. Jangan sampai. Eee, yang bahkan saya seringkali suka nanya lagi gitu ya orang, bener nih," gitu. Sampai saya sendiri ngalamin. Yang pertama itu yang saya alami justru karena SOP 100. SOP 100 itu mengubah kulit saya banget, gitu. Kulit saya kalau digaruk begini dari dulu, dari kecil sampai saya gede ini kalau diginiin doang seret gitu kan ada putih-putihnya kering gitu. Ya, muka aja saya juga kering banget, gampang banget, meluka. Tapi begitu saya rajin minum SOP itu berubah sampai 100 tuh. Waktu itu belum ada. Loh kok jadi lebih lembab gitu ya, lebih lembab. Saya biasanya kalau ke luar negeri udah parah lah. Terus saya punya punya punya, penyakit eksim dari kecil. Sejak saya pakai AFC saya udah nggak pernah lagi, gitu. Selalu padahal saya punya salep di rumah, nggak pernah seumur hidup salep itu, hilang dari rumah saya gitu ya. Mau saya dulu di rumah orang tua sampai sekarang harus ada tuh salep, karena kalau sampai kenapa-napa eksim saya muncul, karena kulitnya kering, itu nggak enak banget. Tapi selama saya mulai pakai SOP nggak pernah sekalipun. Itu satu saya alamin, gitu. Terus yang kedua yang saya ngalamin itu ada videonya lutein. Lutein lutein itu ngilangin ngilangin silinder saya, gitu ya. Itu ada videonya, ngilangin silinder saya juga bingung, ini yang bener aja sih, saya sendiri sebagai founder suka bertanya-tanya, yang bener aja masa ada sih. Ternyata emang bener, setelah dicek silinder saya hilang, gitu teman-teman. Nah, bukti-bukti seperti itu kan, cerita-cerita seperti itu kan lebih powerful ya, gitu ya. Bener nggak teman-teman? Masih ada nggak ya ini? Saya jadi takut nih, semua udah hilang. Tuh Pak, pada di-mute Masih ada? soalnya Pak. Pak Mike testimoninya yang kulit hampir mirip sama saya juga sama tuh. Tergantung Apa sama tuh, Dik? salep akhirnya lepas. Saya juga Oh, ada atopik kulit ya? dermatitis. Iya.
Oke. Iya, saya tuh bener-bener dah kalau soal kulit tuh, ya saya udah nggak pernah sama sekali, teman-teman, thank God, gitu. Tapi beneran loh, saya nggak pernah mandi pakai SOP ya, teman-teman, ya. So, eee, itu harusnya cuma 6 langkah deh. Ya, bener, heeh, 6 langkah ini yang 6 handling objection ini kalau teman-teman bisa master it, teman-teman bisa kuasai, saya jamin, kemampuan teman-teman dalam dalam closing itu probabilitasnya itu tetap tinggi. Apakah, dalam artinya itu, teman-teman akan 100% selling skill-nya? Nggak mungkin, gitu. Saya bilang nggak mungkin. Nggak ada ceritanya 100%, jualan ke orang itu semuanya closing, gitu. Menurut saya nggak mungkin. Oke, jadi teman-teman, tapi dengan kita belajar selling skill, probabilitasnya itu naik. Oke, sama seperti saya cerita lagi yang di awal di depan itu, saya kan awal-awalnya susah ya, sama Pak Ernest, nggak ada yang mau gitu ya. Tapi pada akhirnya begitu satu 2 gitu ya, kelihatan produknya, kelihatan bisnisnya, gitu. Dibantu sama Ko Budi dan kawan-kawan gitu ya, kita belajar dan sekarang AFC udah sampai di tahap ini gitu ya. Ini setelah setelah sharing selling skill ini saya rasanya pingin berhenti jadi founder, kayaknya saya bisa nih jadi leader nih. Saya saya jadi member aja. Kalau Bapak masuk habis semua tuh Pak, membernya pada ikut Bapak semua. Aduh aduh aduh, saya minta ini dulu deh, bolehin bolehin pindah jaringan dulu. Oke, closing dari saya. So, ini dari Peter Drucker. Peter Drucker itu adalah, salah satu tokoh marketing ya, bukan sales. Teman-teman harus bedain sales sama marketing. So the quality in a product or service is not what you put into it. It's what the customer gets out of it. Ya jadi, eee, kita tuh terbiasa untuk ya, kalau ada, karena apalagi kita ya, kita merasa kita punya produk yang super, marketing plan yang super, gitu ya. Sampai akhirnya kita tuh satu pihak aja, kita mau oke, sebentar ya, biasa anak saya harus harus ketemu dulu sebelum tidur. Ya, Ini selesai. contoh keluarga harmonis ini ya Pak ya. Oke. Good Halo, night. cantik. Bye-bye. Halo, Bye. Selamat tidur ya. Yo, ya, selamat bobo ya. Selamat Ya, bobo. love you. Oke. Eh, ya, jadi kita kita tuh ngerasa kita terlalu super gitu. Jadi kita terlalu sering ngomongin produk kita, ngomongin marketing plan kita tanpa mau denger eh, prospek kita dulu gitu ya. Jadi sebetulnya untuk kita memenangkan seorang prospek itu ya, itu justru kebalik. Kayak di selling skill pertama yang saya ajarin, kita punya 2 telinga sama 1 mulut, lebih banyak mendengar, eee orang itu justru lebih banyak mendengar prospek, saat berjualan itu justru meningkatkan probability, eee, kita untuk closing. Karena dengan itu, dengan dia ngomong sama lebih banyak, dia menempatkan kepercayaan lebih banyak ke kita. Bayangin ya, contoh yang bikin saya stres ya teman-teman, yang bikin saya stres dari semua pengalaman, jualan saya AFC itu adalah Ko Yohanes. Waduh, saya tuh diajak sama Ko Budi, waktu awal-awal nih, hari Minggu atau hari apa ya, pokoknya weekend hari Sabtu deh, ya kan rumah kita pada berdekatan ya di Tangerang semua. Saya diajakin nih, saya, eee eee, Bu Pipi diajakin makan sama Ko Budi Darwin, dengan tujuannya jelas. Ketemu, Ko Yohanes, eee, kakak kakak iparnya ya, sama istri kakak iparnya lah. Jadi bertiga, oke. Saya tahu banget kenapa saya dibawa, karena saya kan, founder-nya, pingin dikenalin ke founder-nya gitu ya, Ko Budi Darwin, bawa saya gitu ya. Nah, biar kenal, biar meningkatkan, probabilitas closing-nya dia dong, oke. Nah, selama presentasi gitu, selama ngobrol itu ya teman-teman ya, ya ampun,
yang banyak ngomong, yang banyak kasih feedback, yang banyak menunjukkan clue gitu ya, signal-signal, buying signal namanya teman-teman. Itu adalah koko iparnya, gitu, kakak iparnya. Kalau Ko Yohanes diem, diem, nggak ada suaranya. Saya sampai bingung, waduh, ini maaf nih Ko Budi Darwin dalam hati saya. Saya bener-bener nggak enak sama Ko Budi Darwin, udah bawa saya, ternyata kayaknya saya gagal bikin dia percaya sama saya. Diem teman-teman, Ko Yohanes itu sampai berapa hari kemudian kakak iparnya Ko Yohanes datang ke rumah saya ambil barang. Dia jadi member langsung. Apa ambil jadi barang? Saya pikir tuh kan bener kan. Yang satu ini yang diam terus itu nggak mau join lah gitu. Ternyata teman-teman, Ko Yohanes nggak boleh join MLM lagi sama istrinya. Jadi saya nggak tahu problemnya itu. Jadi dia diam-diam aja. Bahkan waktu dia udah jalanin dia diam terus. Sampai akhirnya ketahuan sama istrinya. Ketahuan untuk income-nya udah oke waktu ketahuan. Gitu ya. So, itu lebih nggak enak ya teman-teman. Lebih nggak enak, bingung banget. Tahu-tahu jadi busido sekarang. Oke. So, itu jauh lebih nggak enak. Seringkali juga itu terjadi karena kita tuh kebanyakan ngomong. Nggak mau gali, nggak mau membuat dia ngomong sama kita. Nggak mau membuat dia membuka gitu ya. So, think about what's in it for the customer. Take what you have learned from your discovery, wrap your solution in terms of values, benefit will uniquely help them. This is how you delight your customer. So, poinnya adalah bagaimana kita bagaimana kita menyenangkan prospek kita. Saya lompat deh keluar dari MLM, keluar dari bisnis kita. Contoh aja, teman-teman, ini di sebuah hotel, ya, di sebuah hotel, misalnya, mana yang lebih nyaman buat teman-teman ya? Kalau dia itu nyapa kita, selamat siang Pak, Pak ada yang bisa dibantu, selamat malam Pak, Bapak lift-nya di sana, ke arah sana, Bapak breakfast-nya ke arah sana, gitu ya. Bandingkan kalau misalnya selamat siang Pak Michael, gitu ya, disebut namanya, ya. Simpel itu. Ya. Di selling skill yang lebih advance itu saya diajarin lebih dalam lagi teman-teman. Jadi lebih diajarin lagi kayak berapa kali sih lo harus sebut nama orangnya, gitu ya. Jadi bukan cuma Pak, Mbak, Pak, Mas, Mbak, gitu ya. Tapi pentingnya menyebutkan nama orangnya tuh penting gitu ya. Jadi gimana Pak Michael gitu. Jadi gimana Bro, gimana Michael gitu, gimana sebut namanya itu tapi dalam proses selling skill itu penting banget ya gitu. Oke. Panjang juga ya. 1 jam lebih ternyata saya sharing. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, yuk boleh kita tanya jawab. Nggak kerasa ya Pak, 1 jam lebih, tapi kalau Bapak yang ngomong nggak kerasa saya. Hanya dapat pelajaran baru nih ya kita ya. Thank you, Cip. Thank you Pak. Ini langsung membumi, langsung kelihatan bagaimana sih trik-triknya yang kadang-kadang itu ternyata simpel ya. Ya tadi cuma sebutin nama, tapi ternyata itu penting banget, langsung kayak masuk ke dia gitu ya. Yeah, nah betul. Ini ternyata trik-trik yang kadang-kadang kita melupakan itu, kita hanya sibuk dengan presentasi, akhirnya kok nggak closing. Nah ternyata hal-hal simpel ini yang kita kadang kelewatan, nggak kita perhatiin. Ada kadang-kadang ini kayak ada unsur psikologinya juga ya, kayak tadi. Betul sih, sangat. Body language itu kan ada psikologinya juga. Bagaimana kita kadang-kadang ngoceh padahal orang udah enak dengerin kita. Betul. Nah ini thank you. Ya, kalau kita jualan juga saya sangat menghindari ya teman-teman posisi kita gitu ya, posisi kita
lipat tangan gitu ya, posisi kita terlalu mundur gitu ya, dari orangnya, duduknya terlalu sembrono gitu ya. Buat saya itu itu postur-postur yang nggak boleh dilakukan seperti itu. Oke, ini tadi yang saya rangkum Pak, waktu Bapak nanya ada apa ini biasa keberatan-keberatan. Tadi kan baru satu nih, apakah mau coba dijawab sebelum menunggu pertanyaan Boleh. lain? Coba satu lagi deh. Satu lagi ini males kalau MLM, malu ikut MLM. Oke, sip. Males ya kalau MLM. Pertama yang harus kita lakukan adalah, aduh thank you ya Cianita, thank you ya udah ngomong kalau keberatannya itu adalah males dengan MLM ya. Karena ya kalau saya jadi Cianita sih mungkin saya juga akan berpikir yang sama sih, bener juga. Nah contohnya kalau saya ya, Cianita juga udah kenal saya kan ya, saya selama ini nggak pernah ikut MLM Cianita gitu, dan udah pastilah saya juga pasti sama perasaannya nih sama Cianita, ini berempatinya, oke? Sama pasti, aduh MLM kan nggak bener nih pasti, terus aduh malu lah saya ikut MLM gitu ya Cianita ya. Nah ternyata nih Cianita nih terus terang kok begitu saya ketemu FC tuh kayaknya beda gitu. Tapi ini dari saya aja ya Cianita, boleh tahu nggak Cianita, kira-kira kenapa sih kalau MLM kalau dari sisi Cianita? Kalau saya kan ya, aduh saya takut MLM tuh nggak benar gitu. Kalau dari Cianita tuh kenapa sih Cianita kenapa nggak mau kalau MLM gitu. Nah kira-kira Cianita jawabnya apa? Kita role play jadinya. MLM itu banyak yang nipu, yang enak atasnya, yang enak. Barangnya harganya murah dijual mahal. Iya. Banyak yang gagal juga, nggak semua berhasil. Wah, ini jujur aja ya Ci ya, Cianita justru tahu lebih banyak loh daripada saya. Enak nggak dipuji orang? Jadi kalau saya dapat prospek yang udah tahu, waduh sebetulnya dia udah ngerti MLM, cuman MLM itu bla 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 bla. Saya malah lebih senang. Waduh Cianita malah udah lebih banyak pengetahuannya daripada saya. Saya mah waktu itu ya cuman nganggap, aduh MLM itu aduh nggak bener lah, terus MLM itu juga saya pikir tuh mah MLM mah ya malu-maluin saya gitu loh Cianita. Cuman saya juga setuju sih sama Cianita, kalau begitu saya masuk di MLM nih di AFC, saya baru tahu, oh iya ya, banyak ya MLM baru diperkenalkan sama teman-teman, diperkenalkan sama founder. Iya bener juga ya, ada yang mereka yang produknya itu cuma 100.000 dijual 1 juta loh Ci. Ada yang bilangnya ini dialamin sendiri sama foundernya, bilangnya buat diabetes ternyata enggak gitu ya. Terus bener juga Ci, di ada juga di tempat mana gitu ya, aku dikasih tahuin juga yang atasnya itu yang kaya, tapi kitanya yang bawa-bawa mah, aduh menderita gitu ya. Nah kalau itu masuk kategorinya money game sebetulnya Ci. Nah kebetulan Ci ya, kalau kalau di AFC sih yang saya lihat nih Ci ya, yang saya lihat sendiri, kalau yang nomor satunya itu malah yang nomor satunya sekarang itu malah member ke bawah loh Bu, membernya kesekian gitu. Malah ada nih downline saya nih, yang baru gabung dia ngelewatin yang atas-atasnya gitu ya. Misalnya kalau di Kobo di Darwin dia bisa sebut, Ernesta itu tiba-tiba berapa bulan langsung gede loh Ci, gitu loh, gitu. Nah ya tapi sekali lagi Cianita bener banget gitu ya. Cianita bener banget alasan-alasan itu mah kalau soal ML mah udah bener lah gitu. Cuman kebetulan aja kayaknya di FC ini nggak ada gitu. Belum ada lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada. Ya. Nah kan ngomongnya tuh nggak langsung ngelawan gitu ya teman-teman ya. Mengiyakan, berempati ya, tapi juga memberikan itu. So jadi Cianita jadi menurut Cianita benar ya kalau di MLM itu
ya hanya atasnya doang yang kaya, yang berhasil, terus produknya mahal, padahal sebetulnya produk murahan, bla 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 gitu-gitu. Bener ya Cianita itu ya, problemnya Cianita nggak mau gabung di perusahaan MLM gitu. Iya gitu kan, pasti jawabnya kan iya gitu. Iya, Nah, kita masuk deh. bocor ya. Kita masuk kan kita udah jelas nih. Ini udah jelas nih problemnya ini nih. Mudah-mudahan saya nggak dibohongin sama Cianita ya. Baru saya kasih tahuin lagi value-value-nya. Ci, eh, eh, mudah-mudahan saya juga nggak salah pilih ya sama AFC. Tapi kalau boleh, kalau misalnya Ci Anita kasih kesempatan, saya mau ceritain nih Ci, gitu ya. Ya udah kita ngomongin satu-satu. Kalau di AFC kebetulan semua yang tadi keberatan itu bisa kita jawab. Contohnya yang tadi yang atas bukan yang Busido kan ya. 001 kita bukan Busido bukan. Nah, istri saya contohnya. Istri saya gabung di AFC itu sampai sekarang nggak Busido-Busido. Padahal seluruh Busido di bawah dia. Seluruh Busido ada di bawah kaki istri saya kan. Tapi cuma di satu kaki sayangnya. Iya, kita ini domainnya Bu Vivi ini. Cuman sayangnya di bawah satu kaki doang. Aduh. Anjing nggak pernah Busido. Jadi menunjukkan walaupun istri saya di atas ya opportunity-nya itu sama buat semua orang. Nah, kalau teman-teman mau tambahin ya itu ada undang-undangnya gitu. Kalau mau undang-undangnya saya share nanti Undang-Undang Nomor 7 dari Kementerian Perdagangan bahwa yang namanya penjualan langsung itu harus memastikan, sistemnya terus memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, baik dalam waktu maupun peringkat gitu ya. Jadi mau masuk kapanpun kesempatannya itu sama, itu ada, itu diatur oleh pemerintah gitu. Ada undang-undangnya. Jadi kalau sampai sebuah MLM tempatnya udah bisa dilaporkan ke pemerintah, itu udah salah gitu. So, itu bisa kita jawab juga teman-teman gitu, ya kan? Nah, udah kita habis itu ya udah kita mulai tunjukin value-nya, kita tunjukin produknya gitu ya. Kita tunjukin bukti-buktinya yang real, baru deh kita balik lagi. Oke, jadi Cianita kira-kira masih ada nggak yang jadi keberatan Cianita untuk gabung sama kita gitu AFC Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya ya saya pikir-pikir deh, ayo loh, ya kan? Saya pikir-pikir kan bisa aja nggak langsung ya oke. Kalau dibilang enggak, kita ulang lagi. Tapi kalau ujungnya aja lah digantungin, saya pikir-pikir dulu deh, gitu. Nah, keluar lagi deh skill kita. Ya udah nggak apa-apa Cianita mau pikir-pikir dulu nggak apa-apa. Kalau saya jadi Cianita juga mungkin dengan info tentang MLM yang segitu jeleknya pasti saya mikir-mikir juga. Tapi semoga saya udah kasih penjelasan yang bisa bikin Cianita nggak ragu lagi gabung sama MLM AFC ini gitu. Nah, kira-kira nih Cici boleh pikir-pikir, saya boleh nggak hubungi lagi Cici, sekarang nih hari apa nih teman-teman? Kamis. Saya boleh nggak saya hubungin lagi Cianita hari Sabtu atau boleh besok hari Jumat? Gitu. Oke. Jangan pernah menanyakan kira-kira boleh nggak kira-kira kapan aku boleh ngubungin Cianita lagi nih? Kira-kira kapan eh, eh, aku boleh follow up Cianita lagi nih? Jangan. Nanti deh saya kabarin, matilah kita. Jangan. Gitu ya. Yang namanya selling skill harus kasih opsi. Oh, Cianita, ya nggak apa-apa kalau gitu pikir-pikir aja dulu Ci, gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, aduh lagi mikir-mikir ini kayaknya masih ragu. Cici tolong deh WhatsApp aku, gitu. Tolong deh telepon juga nggak apa-apa gitu ya. Pasti aku bantu. Nah, Ci kalau udah kira-kira aku boleh kontaknya lagi kapan gitu, boleh nggak hari Jumat besok atau hari Sabtu? Enakan Cianita mau di kontak hari apa gitu. Kan dia bilang, nggak mungkin dia bilang, aduh nggak usah lah gitu ya. Biasanya sih dengan proses selling skill dari awal sampai akhir, dia udah nyaman sama kita, dia akan jawab, ya udah deh
Ya udah nggak apa-apa, besok aja, ya udah Sabtu aja gitu. Atau memang, ya udah minggu depan deh gitu. Nah, minggu depan jangan jangan diem lagi, "Oh ya minggu depan." Minggu depan itu Senin sampai Minggu, teman-teman. Jangan jangan mau digantungin lagi. "Oke Ci, oke, nggak apa-apa minggu depan aku sih free juga." Bisa juga kontak Cici gitu ya. "Minggu depan kalau hari Senin boleh Ci ya?" Gitu. Udah langsung close saya. Ya bolehlah Senin, gitu. Jangan kalau udah minggu depan udah jangan jangan kalian juga jangan pasrah aja udah minggu depan mah panjang lagi, gitu. Oke, kira-kira sekian role Oke, play-nya kita. thank you Pak. Ini beberapa pertanyaan langsung juga kebantu kejawab. Dari keberatan itu tadi mereka ada tuh nguntungin upline, terus ini ada juga ini sementara belum ada pertanyaan lagi. Ada Mhm, yang tadi ini suplemen Sultan ini produknya mahal, iya. nggak ada modal Reza, jadinya buat bantu ini. saya jawab Reza, kalau dibilang produknya mahal, jawab apa Reza? Mana Reza? Reza, Reza? Reza Reza jago nih kalau produknya mahal. Mana Lah, sih Reza kok hilang? Rezanya ngilang tah? Ya wis. Jadi jadi kalau produknya mahal, nah kalau produknya mahal ada beberapa jawaban nih teman-teman, gitu. Satu again sekali lagi, konsepnya harus harus gratitude, terus yang kedua empati gitu ya. Terus yang ketiga kalau udah empatinya tuh ya, empatinya tuh begini, iya sih Ci, kalau dibilang harganya kita mahal, eee, kalau dibilang harganya kita mahal, ya terus terang memang, premium gitu ya. Nah kalau memang premium, nah, eee, aku juga ngerasain pada awalnya gitu, tapi ternyata Ci, walaupun premium, ya aku sih coba begini ya Ci, aku coba kalau aku pikir-pikir, aduh, kalau 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 aku bisnis gitu ya, kayaknya lebih berani gitu ya. Kalau aku bisnis lebih berani, modalnya juga kayaknya lebih besar daripada ini, gitu. Toh kalau kalau join dulu 2 ruby, ya masih okelah join 2 ruby gitu ya. Nanti kan bisa nambah-nambah lagi, ngetes ajalah, nambah-nambah lagi jadi safir, jadi diamond, gitu. Jadi kayaknya setelah aku pikir-pikir ya Ci waktu itu, okelah ya udahlah kita coba ruby, habis itu aku juga ngelihat upline aku, kayaknya orangnya very helpful. Aku lihat juga, aduh kok upline aku, eee, bisa berhasil juga. Kalau aku bisa ikutin kayaknya, bisa juga nih gitu ya, dengan resiko aku, bayar 1 ruby, ya okelah gitu ya. Toh setelah aku lihat-lihat nih Ci, ternyata, oh ada juga nih, di MLM lain yang harganya segini gitu ya. Ada lagi MLM lain harganya lebih murah gitu, yang kita ngomongin segitu yang lebih mahal. Yang lebih murah kasih tahu juga yang lebih murah. Nah kalau lebih murah, yang misalnya kita sebut lah ya, makanya kita perlu tahu kompetitor juga sebetulnya teman-teman. Kita sebut A gitu ya. Kalau yang ini, aku tahu banget sih kalau kita jualan closing, kita dapat dapat apa namanya, eee, dapat bonusnya sekian Ci, gitu. Nah kalau di EFC, dapatnya segini gitu, kayaknya kerjanya sama aja gitu. Menurut aku kerjanya prosesnya tuh sama aja, MLM juga, effort-nya juga sama-sama, sedangkan di EFC itu lebih teamwork, eh, eee, apa namanya, dapat income-nya tuh lebih worth it kalau aku bilang, gitu ya. Toh, eee enaknya tuh di sini, di EFC itu enaknya juga, ya haknya kita itu ya ya kita mulai mulai dari ruby bisa naik ke safir itu ditungguin lah istilahnya, nggak, "Oh ruby kita selamanya di ruby." Nah ini enak sih gitu ya. Jadi membuat membuat bukan membandingkan harga, tapi membuat dia berpikir bahwa harga ini bisa menjadi reasonable tuh gimana caranya, gitu ya. Gimana caranya harga 1 ruby dulu ajalah, itu menjadi reasonable buat dia, gitu. Tapi contohinnya jangan gini, kalau kalau saya ya, beda beda gaya teman-teman, beda gaya. Ada yang langsung, kalau kalau Cianita misalnya, Cianita bisnis, franchise aja Ci, kayak Cianita franchise bakso.
Chinese harus keluar berapa? Pasti untung nggak? Bisa rugi nggak? Kan ada yang begitu. Ada juga yang begitu style-nya. I don't mind, gitu ya. Itu juga juga konsep yang menurut saya bagus, gitu. Jadi, tapi kalau saya pribadi, cara saya ngomong tuh beda, gitu ya. Saya lebih 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 mungkin lebih persuasif gitu ya kalau saya. Jadi saya mungkin lebih lebih banyak, "Iya Ci, kalau saya kebetulan banget loh Ci, dan ini benar terjadi sama saya. Saya pernah ambil franchise bakso Malang, gitu. Saya beli franchise-nya. Saya, jual mobil saya ingat waktu itu saya mobil Panther. Saya jual, sekian, saya beli tuh franchise. Jalan 6 bulan, saya pikir bisa jadi passive income. Ternyata belum bisa keuntung. Jalan terus, akhirnya terpaksa 1 tahun harus tutup, gitu ya. Jadi, risikonya juga lumayan buat saya. Akhirnya saya kehilangan uang jauh harganya dari satu ruby, gitu ya. Kehilangan bisnis, eee, dan nggak dapat apa-apa, gitu ya. Menurut saya, kalau kalau boleh gitu ya, kalau saya boleh, saya pengen bantu Cianita nih dengan investasi sekian, 1 ruby, saya bantu, Cianita dapat produknya, tapi bisnisnya juga pasti saya bantu, gitu. Oke, jadi harga mah nggak bisa ke mana-mana, gitu. Cuman masalah bagaimana membuat orang itu, eee, mau spend, mau invest uangnya untuk sesuatu yang bisa dia dapat lebih besar, gitu. Kalau kalau contoh-contoh lain tuh kayaknya ada banyak juga dari teman-teman Depo Budi, dari itu, punya punya caranya masing-masing. Oke, makasih Pak. Ini tadi Pak Mek langsung menerapkan juga ya gimana susunannya dari respect sampai gimana empatinya sekaligus kasih solusi ke dia. Ini tadi sudah langsung praktek step 1 sampai 6 urut-urutan cara jawabnya. Kita jadi belajar juga sehari orangnya udah langsung dikunci sampai dia akhirnya kayaknya udah nggak bisa ngomong tuh udah digituin. Kayaknya pelan, slow tapi nancep langsung Pak. Iya. Ya, itu kita belajar satu teknik lagi ya teman-teman ya. Gimana tekniknya kadang-kadang nggak harus kayak konfrontasi, nggak harus yang gimana, tapi dengan teknik slow gini, tapi orang merasa adem, akhirnya kena juga. Iya. Iya. Ya Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Boleh. Pak, nanya dong gimana caranya yakinin Mhm. teman yang ragu sama dirinya sendiri untuk join. Mhm. Dia justru ragu dengan kemampuan dirinya untuk jalanin ini. Padahal udah diyakinin akan didampingin sama leader dan saya sendiri yang ajar. Sebulan lebih nih masih gagal untuk yakinin dia. Gimana caranya ya? Ini sekalian Oke. ngejawab tadi ada yang nanya bakat jualan. Jadi hampir sama ya ini ya Pak ya. Oke. Nah, kalau dari pertanyaan ini, ada satu nih yang kurang, probing, explore. Probing itu explore, probing ke dia. Dari pertanyaan ini, kita nih belum tahu, ragu kemampuan dirinya untuk jalaninnya itu ragunya tuh apa, gitu. Bisa bisa more spesifik nggak? Apakah dia ngerasa dia nggak bisa jualan? Apakah dia ngerasa waktunya? Apakah dia ngerasa, oh nggak dibolehin? Atau gimana? Tapi yang pasti, eee kita harus tahu, yang pertama waktu kita lagi ngobrol sama dia, di step yang nomor berapa tadi? Nah, di step yang nomor 4, masalah explore, masalah probing itu penting dia. Dia nggak bisa nerangin dengan baik. Oke, dia nggak bisa nerangin dengan baik. Nah, teman-teman gini, kalau dia bilang dia nggak bisa nerangin dengan baik, again yang pertama jangan lupa gratitude, yang kedua adalah empathy, oke? Selalu juga bilang, "Oh iya wajar kok kalau nggak bisa nerangin yang baik, dengan nggak bisa nerangin itu wajar, berarti menurut menurut kamu tuh nggak bisa jualan, bener nggak?" Gitu. Bukan orang sales, bener nggak? Gitu. Kita kita cari tahu dulu, bener nggak masalahnya itu? Gitu ya. Terus "Iya, gue tuh nggak bisa ngomong sama orang." "Oh nggak apa-apa," gitu, "nggak apa-apa," gitu. Kalau 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 gue jadi lu ya aku mungkin juga sama gitu ya, nggak mudah apalagi nih MLM, bener kan gitu ya. Nah, tapi don't worry gitu ya, kita kita di sini, kita bantulah awal-awalnya gitu ya.
eh, kita bantu, ada training-training gitu, ada kelas-kelas gitu. Pokoknya di awal-awal itu kita kita bisa belajar sama-sama dulu gitu ya. Itu nggak cukup, itu kayak ngemeng doang gitu, ngemeng doang. Oh tapi nih ya, kalau udah berkali-kali nggak bisa nih, udah berapa berapa lama tuh, sebulan, berkali-kali nggak bisa. Nah, eh, ikut LOP yuk gitu, nggak perlu datang, ini Zoom doang gitu. Kalau lu nggak keberatan sih, kalau kamu nggak keberatan, eee, boleh nggak kita ikut LOP? Ya LOP-nya ini yang ngomong orang yang sama persis sama kamu gitu ya, yang tadinya, emang nggak pernah jualan, bukan orang sales, bukan risk taker gitu ya, ibu rumah tangga pula, nggak pernah ikut MLM. Ternyata bisa jalan loh, bisa berhasil sekarang jadi Damio gitu. Nah, kalian jualah itu, nanti telepon saya, hubungin, saya suruh istri saya yang ngomong. Tapi itu yang memang kita lakukan, gitu ya. Gitu. Jadi dia bisa kenapa itu penting? Sometimes kalau orang ya udah sekian lama teman-teman coba yakinin gitu ya, ternyata masih nggak bisa gitu. Eee, Simply karena dia tuh merasa ya secara psikologis lagi teman-teman ya, karena dia merasa, lu ngomong enak, lu sebetulnya tetap aja bisa bisa ngomong, bisa jualan." Gitu. Gue nggak lihat sama sekali orang orang yang kayak gue itu jadi, ya. Nah, dia perlu ada, personifikasi, perlu ada, eee, di depan mata dia orang yang memang nggak bisa apa-apa, dalam arti nggak bisa jualan, gitu ya, nggak bisa ngomong, eee, ternyata di MLM bisa, gitu. Nggak pernah jadi sales selama hidupnya, ternyata bisa. Oke. Ya nggak sampai Bushido, nggak, sampai sekarang nggak, tapi kan Damio lumayan ya, gitu. Bener ya? Iya bener bener. Bener kok, dengan senang hati saya. Pak, mengarah ke Daimyo itu juga nggak mudah lah, apalagi tapi saya juga teman-teman boleh testimoni sedikit ya, saya sendiri terus terang makin yakin dengan AFC itu gara-gara ketemu dengan Bu Pipi waktu di Jepang. Itu kan udah nggak kenal dengan siapa, ini AFC juga di Jepang juga sendirian kan, saya sama Mami sama Ardian, belum ada downline waktu itu ya. Tapi di situ nggak sengaja ketemu Bu Pipi, terus kenalan lagi dengan Pak Mike. Nah di situ tuh makin jatuh cinta dengan AFC. Jadi kayaknya memang founder kita ini sangat sangat bisa dijual. Sangat makanya ditenteng kemana-mana karena memang membantu sekali ya untuk orang yakin dengan bisnis ini, dan banyak yang jatuh cinta juga dengan para founder di AFC. Banyak yang mau jalan malah gara-gara lihat foundernya juga banyak, Pak. Jadi nggak cuma sekedar produknya, belum pernah ketemu MLM yang foundernya seperti ini. Itu banyak sih yang ketemu yang karena memang unik, ini memang AFC ini unik, beda banget dengan yang selama ini kita pernah temuin. Thank you Pak Mike. Iya, dan saya ikhlas dijual kok. Khususnya di kalangan ibu-ibu ya Pak ya. Karena sih saya selalu bilang sama teman-teman di setiap Zoom gitu ya, nggak boleh sampai, pertama teman-teman ini kan pasti ada ya teman-teman yang baru, yang mungkin belum pernah Zoom sama saya. Mungkin ada kali ya, ya ada nggak ya? Mungkin ada ya, ini banyak teman-teman Ada baru ya? yang bergabung di sini Pak. Yang baru kali ini Zoom sama saya gitu ya. Ya yang selalu saya pingin teman-teman tahu di sini adalah, jangan anggap, ada gap gitu ya, antara saya sama siapapun, termasuk teman-teman yang baru gabung gitu ya. Bukan berarti ini kan banyak nih 152 gitu. Ini 152, eee, saya nih, seminggu kayaknya sekarang ada 3, 4 kali nih Zoom. Ada yang 200 gitu ya. Tapi, eee, rekor saya yang 8 pun saya, oke gitu ya. Itu jangan sampai teman-teman yang baru ini jangan sampai merasa, "Oh harus yang leader gede yang ngajak saya." Enggak beneran ya. Jadi, eee, se
jangan ngerasa sejauh itu gitu ya. Jangan ngerasa kalau MLM tuh kayak founder-nya tuh dewa gitu ya. Jadi kayak susah banget diajak ngomong gitu ya. Takut ngomong bla bla, jangan. Jadi ya karena ini kita lagi PPKM dan Zoom jadi lagi sering lagi, saya minta tolong teman-teman yang masih baru juga jangan ngerasa minder gitu ya. Masih punya orang berapa juga harus berani ya, harus berani ngajak saya Zoom, ngajak saya ini, saya dengan senang hati gitu loh. Ya nggak harus terus waduh ada minimalnya 20, enggak ada kok. Siap-siap suaranya habis aja nih Pak. Nggak apa-apa. Saya malah yang 8 itu tadinya 16. Terus dia udah panik, sampai sore itu dia udah ngomong, "Aduh Pak Mike, saya minta maaf, apa nggak usah ya? Karena ini berkurang terus kayaknya sisa 10 Pak." Begitu jamnya sisa 8. Kasihan yang bikin teman-temannya. Saya sih happy-happy aja, nggak ada masalah mau 8, mau 200 juga nggak masalah, tapi kasihan yang bikin, gitu. Pak, ini kasih Ya. kesempatan Bapak istirahat ngomong. Ini Reza muncul nih Pak. Ah, Sekalian Halo tadi dia Pak. sudah jawab apa itu Pak tadi Pak. Tadi ternyata dia ke toilet ya Reza ya. Reza itu kan, Reza belakangnya Pak Ernest ada di Iya situ. nih. Ini Serem juga. didampingin founder terus ini ya kamu ya Reza ya. Nemenin terus, dia melek terus. Nemenin terus ya. Paling Reza tadi saya juga belajar kok teman-temannya kayak soal LOP ya, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya LOP teman-teman ikutin gitu ya. Saya sempat juga yang kemarin Eni, saya kan orangnya kan bukan yang wah motivator yang meledak-ledak gitu ya. Kemarin saya ikutin Zoom-nya Eni, oh ternyata saya belajar juga gitu ya. Saya belajar, oh afirmasi itu begini gitu ya. Saya belajar. Jadi teman-teman saya mohon belajar dari siapapun juga di sini di IFC gitu. Jangan eksklusif hanya ikutin Zoom timnya aja, jangan ya. Zoom kantor jangan lupa diikutin. Terus soal Reza ini saya juga belajar kemarin dari sharing dia di GWK. Kalau nggak salah kan Reza duitnya cuma 2 juta, bener ya Reza? Iya bener Pak. Pas masuk AFC rekeningnya cuma 2 juta. Terus kenapa nekat gitu beli apa Ruby? Enggak Pak, saya mah juga tahu diri Pak, nggak bisa beli kan. Saya minta upline saya patungan. Mereka yang patungan, Ko Adi, Jovi, mereka patungan bukain saya Safir, lumayan lah. Terus garansi apa Reza? Garansi apa? Karena ini selling skill juga. Kan mereka berani invest di Reza. Reza bisa garansi apa kalau teman-teman? Nggak ada sih, cuman ya jadi tahu diri aja sih Pak. Maksudnya udah dibantu kan. Waktu itu kan saya lagi amsyong, dibantu begitu ya langsung kerjain Pak. Nggak pandang bulu, udah semua saya tawarin. Oke, that's good. Ya, saya salut sih, jujur aja. Kemarin dengar di GWK, oh ini ceritanya Reza ya, gitu ya. Jadi buat saya nggak ada halangan sebetulnya kalau emang kita punya kemauan besar dan tanggung jawab sih. Kalau Rezanya bukan sosok yang bertanggung jawab juga, habis jadi Safir kabur kan juga bisa ya. Gitu. Betul. Gitu. Thank you loh Reza. Sama-sama Pak, thank you. Thank you Reza. Ini ada pertanyaan juga berkaitan dengan dia tadi pengennya saat ini mungkin di milenial ya, mungkin kalau Reza juga bisa bantu jawab juga boleh. Ini dia ada prospek nggak bisa share di medsos. Padahal ya saat ini apply-nya bisanya bantu di medsos karena apply-nya orang medsos. Nah ini gimana nih kalau orangnya nggak mau aktif di medsos padahal apply-nya juga sebenarnya mungkin apply-nya orang baru di dunia network dan nggak biasa. Oke. Ini coba saya lihat pertanyaannya. Dia maksudnya nggak bisa share di medsos itu kenapa ya maksudnya? Saya agak bingung. Dia bukan orang yang aktif bermedsos lah. Oh, kan cuman masalah tidak aktif bermedsos, gitu ya? Iya. Kayaknya kalau dari saya sih, gitu ya, masuk di
again step-stepnya sama ya, step-stepnya sama. Step-stepnya sama mulai dari kita gratitude, habis itu empathy, uh, dan uh, bisa nunjukin juga uh, bener kok gitu. Apa namanya, bener kok orang yang tidak aktif bermedsos itu bukan jadi halangan juga gitu ya, tidak aktif bermedsos. Karena ya tidak aktif Instagram, Facebook kan nggak masalah sih menurut saya, karena justru justru ke teman-teman bisa tunjukin gitu. Banyak yang tidak aktif bermedsos justru berhasil tuh banyak banget gitu. Contohnya istri saya, lagi-lagi kalau lihat aja postingannya, kapan dia posting AFC gitu ya. Tapi kan aktif. Tapi kan berhasil. Kuncinya mungkin Cianita ngerasain. Saya kemarin share khusus ke teman-teman yang baru. Jadi kalau kurikulum, saya info sedikit kurikulum saya. Yang pertama di Untold Story of AFC Indonesia, which is very important menurut saya. Bagaimana jatuh bangunnya kita di awal-awal. Terus yang kedua, itu kurikulum saya biasanya khusus untuk member-member yang baru gabung gitu. Dan dikhususkan lagi yang tidak pernah MLM. Nah, waktu di sesi 2 ini saya sodorin istri saya. Biasanya. Nah, terus yang ketiga itu, jadi kan kalau saya minimal saya minta satu tim tiga kali ya, gitu ya. Saya nggak mau cuma satu kali, habis itu dilepeh gitu ya. Belum disayang udah dilepeh itu namanya. Jadi saya maunya minimal 3 kali. Kasih knowledge, sharing skill kah, soal fokus kah, soal salah satu kunci keberhasilan istri saya sebetulnya adalah mentalnya dia dalam melayani. Dia tuh orangnya service orang banget, gitu. Nggak kayak saya. Saya tuh kalau di WhatsApp, balesnya lama banget. Ya, bisa skip berhari-hari juga bisa, gitu ya. Aduh, saya pernah ya, teman-teman, saya pernah di di Jepang waktu sama Pak Ernest. Saya ingat pertama kali saya ke Jepang, handphone saya habis baterai, gitu, habis dari AFC, handphone saya habis baterai, begitu saya nyalain, WhatsApp-nya banyak banget sampai handphonenya nge-hang, panas, nge-hang, nggak bisa nyala lagi. Jadi banyak banget WhatsApp-nya. Jadi saya nggak kuat sama WhatsApp sebetulnya. Padahal kalau saya lihat-lihat Niko lebih banyak sih. Ya, jadi saya tipe yang aduh WhatsApp tuh keteteran banget. So, sedangkan istri saya itu tuh melayani orang banget. Oke. Itu menurut sosial medianya coba deh teman-teman cek. Instagram-nya, Facebook-nya, hampir nggak ada postingan gitu. Bener ya, Cianita ya? Sama Pak, saya juga sampai orang Cianita juga. sepi banget katanya, bingung mau nggak tahu caranya kalau saya gaptek. Gitu. Tapi handling objection-nya gini, saya balik lagi. Kalau maaf Pak, kalau dia ini nanyanya dia kepengen ngedorong supaya orangnya mau aktif. Oh, hah? Oh. Dia kepengennya orangnya supaya aktif. Gimana caranya kalau nggak suka tapi mau didorong? Bu Anita, maaf nih aku yang nanya loh Pak. Oh iya. Aku Sarah. Yeah. Jadi maksudnya sebenarnya bukan ngedorong, cuman lebih ke arah gimana ya supaya dia emang udah mau jadi member, tapi dia beralasan bahwa memang gue tuh tipe yang bukan suka sharing gitu Sar, dia bilang gitu. Tapi gimana ya kalau gue jadi member terus gue nggak sharing, ntar gue nggak bisa jualan dong gitu. Jadi aku nggak yang ya nggak berharap dia untuk, maksudnya tetap be herself, tapi gimana ya cara supaya dia mau gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah ngeyakinin dia kalau memang di AFC itu wajar sih. Handling objection-nya gini teman-teman. Handling objection-nya adalah ya sih, kayaknya memang ya
bener sih, kamu bener sih, kayaknya memang sosial media tuh penting banget ya buat jualan dan pasti ngebantu banget ya, untuk jualan. Tapi bukan berarti, ada bukan berarti semua member itu bisa gitu ya. Banyak juga loh member-member yang memang bahkan leader-leader yang udah jadi Bushido tuh, eh, nggak aktif di sosial media tapi berhasil juga gitu. Karena kuncinya ya memang sosial media membantu, tapi kuncinya itu memang lebih di bagaimana kita temenin, bagaimana kita dampingin, bagaimana kita membangun jaringan kita. Dan itu sifatnya lebih personal, one on one, bukan melalui sosial media malah, gitu. Kira-kira kalau seperti itu membantu nggak? Iya Pak, bisa nanti aku coba omongin juga Iya. ke dia gitu. Makasih ya Pak Mike. Thank you. Makasih Bu Sarah. Anita. Thank you, Sarah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, karena ini hampir 2 jam, kasihan Pak Mike nih, suaranya udah serak basah. Ini yang terakhir Nggak Pak. apa-apa. Pak mau tanya, kira-kira ada tips untuk pembukaan ketika prospeknya supaya nggak canggung gitu Pak? Hah? Icebreaker Oke. ya, berarti mungkin maksudnya ya. Tahu Gimana saya. untuk tips untuk pembukaan ketika prospek supaya nggak canggung? Oke, prospek supaya nggak canggung. Yang bikin canggung biasanya diri sendiri, itu ya teman-teman ya. Yang bikin canggung biasanya diri sendiri. Saya kasih contoh dulu sebelum saya jawab. Contoh, eh, Riana, Cianita tahu Riana ya, Doraemon Squad. Iya, iya tahu Pak. Riana itu berapa hari lalu WhatsApp saya gitu. WhatsApp saya dia bilang, Pak doain ya, gitu. Doain ya, saya nervous banget. Besok saya mau prospek bupati. Gitu. Saya nervous banget. Saya takut banget gitu. Kalau yang gini-gini saya nggak punya pengalaman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngalamin situasi ini dalam case yang lain. Ya, belum pernah jualan, kayaknya takut sama orangnya seperti Riana. Riana bilang doain ya Pak ya. Nah, menurut teman-teman saya akan jawab apa? Saya akan jawab iya, saya doain gitu. Titik. Ya emang itu ngebantu sih bentuk support. Tapi saya mungkin akhirnya saya nggak berhenti di situ. Riana, iya pasti saya doain, saya bilang. Tapi kayaknya doa juga saya ini nggak cukup nih. Gitu. Saya tanya lagi, jadi kamu nervousnya tuh apa? Gitu. Ya, ternyata ya dia nervousnya cuman karena ini bupati, ya kan? Sedangkan kalau dia jualan sama orang yang lain mah dia biasa-biasa aja, santai-santai aja. Cuma bilang bupati. Oke, akhirnya saya bilang sama dia, Riana, udah belajar belum? Bupatinya tuh siapa? Istrinya tuh siapa? Udah lihat belum sosial medianya dia? Hobinya tuh siapa? Apa? Backgroundnya tuh apa? Jadi tahu dulu prospeknya kita itu siapa. Kalau bahkan waktu di selling skill pertama itu, saya juga bilang, begitu kita nyampe di lokasi, misalnya tempatnya bukan di coffee shop ya, bukan di coffee shop. Teman-teman harus lihat, misalnya di rumah, misalnya di tempat kerjanya, teman-teman harus lihat ruangannya. Di sekelilingnya tuh ada apa. Kalau dia ada foto keluarga, berarti contoh ya, ada lebih banyak foto keluarga, berarti dia itu concern-nya di keluarga, interest-nya dia di keluarga. Kalau kita ngomong apa kabar anak-anaknya Pak, apa kabar anak-anaknya Bu, itu mencairkan suasana. Jadi nggak nervous, gitu ya. Orang juga lebih seneng karena dia interest-nya dia yang dipancing. Kalau misalnya gambarnya dia lagi golf, dia lagi olahraga, dia lagi ikut apa namanya rally, ya itu hobinya. Ngomongin hobinya, oh Bapak main golf ya? Bapak olahraga ya? Oh, Bapak main sepeda ya? Gitu. Kita lihat interest-nya. Gitu. Itu gunanya ice breaking. Ice breaking itu apakah hanya sepihak? Enggak. Ice breaking itu justru mencairkan suasana supaya kita sendiri nggak nervous. Oke. Ya, jadi 2. 1, kalau kita punya persiapan,
itu bikin kita nggak nervous. Kalau kita tahu orang ya, kita kenal dalam arti kita cari tahu dulu, itu bikin kita nggak nervous. Nah, sampai ketemu orangnya, bagaimana kita openingnya, bagaimana kita ice breakingnya, itu yang bikin nggak nervous. Itu tips dari saya sih. Jangankan itu teman-teman. Teman-teman, saya sih sangat berharap semuanya nonton video YouTube kita di GWK ya. Jangan ada yang miss karena di situ kita bisa tahu apa namanya plan-nya AFC itu mau kemana. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di GWK openingnya saya itu saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Belum ada ceritanya saya ngomong meledak-ledak gitu ya. Buat saya itu udah meledak-ledak, saya tetap nggak bisa semeledak Niko. Tapi buat saya itu udah keluar dari comfort zone. Ya. Itu susah banget, jujur aja. Itu bukan saya gitu ya. Cuman saya harus belajar keluar dari comfort zone saya, teman-teman. Itu saya nervousnya minta ampun. Yang paling saya nervous apa? Saya kan panggil si Adam. Kalau Adamnya nggak datang ke GWK gimana? Buyar dong saya. Dia belum janjian ya Pak ya? Enggak, saya cuma janji sama dia bahwa kalau nanti di GWK terjadi, saya minta dia bantu saya, tolong bantu saya ke stage gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu, tahu nggak? Gitu. Itu yang bikin saya berani teman-teman ya, share di luar kebiasaan saya. Saya kan biasanya sharing cerita, gayanya kan slow gitu ya, kayak sekarang ini ya cuman begini nggak bisa meledak-ledak. Cuman kemarin kan saya lebih emosional. Itu saya latihannya tuh setengah mati gitu ya. Bahkan sehari sebelum saya berangkat, saya berangkat tuh pagi ke pesawat pagi dari Suta, dari Jakarta kan. Saya berangkat pagi. Sehari sebelumnya, sorenya, itu saya sepedaan 50 kilo ya, sendirian. Saya keliling-keliling. Jadi ada di Mosia di BSD itu cuman bentuknya keliling muter-muter. Jadi saya muter sampai 50 kilometer gitu ya. Saya latihan speed saya gitu ya. Jadi saya teriak-teriak di sepeda itu. Gitu. Ya apa ya, jangan dipikir saya tuh emang bisa ngomong seperti itu teman-teman, tapi saya pingin ngajarin teman-teman bahwa manusia itu emang perlu dorongan, dan itu dari dia sendiri. Saya harus keluar dari comfort zone, tapi saya pakai persiapan gitu ya. Saya nggak nekat, saya nggak kali ini gue berbeda gitu ya. Kali ini gue mau ngomongnya begini, message-nya begini gitu ya. Gue mau naikin spiritnya gitu ya, karena kemarin kan sempat lesu ya. Gue mau naikin spiritnya, gue nggak boleh ngomong datar-datar gitu ya kayak biasa ya. Gue nggak mau. Itu susah banget loh teman-teman. Tapi yang bikin saya bisa karena persiapan gitu. Jadi teman-teman supaya nggak nervous, ada yang namanya persiapan gitu. Nah, makasih Pak Mike. Ini baru tahu nih behind the skin-nya, ternyata saya cuma latihan di depan cermin, ternyata sambil sepeda teriak-teriak ya Pak ya. Memang luar biasa sih, kemarin sih juga cukup kaget. Pak Mike luar biasa powernya tuh. Ya, teman-teman, jadi kita tahu ya, dari sekelas Pak Mike yang sudah biasa, ini Pak Mike ini termasuk andalan juga kayaknya ya. Kalau AFC ada butuh speaker, butuh nemuin yang kayaknya Pak Mike aja yang dimajuin. Apalagi kalau ada masalah sih. Kalau ada masalah pokoknya Pak Mike aja yang maju. Sampai TV kemarin juga Pak Mike yang maju. Jadi kalau AFC-nya adem-adem biasanya saya nggak kelihatan sih. Makin nggak kelihatan, makin nggak diajak. Tapi kalau AFC-nya lagi seru gitu ya, ini PPKM gitu ya. Nah, Pak Mike itu keluar lagi. Ya, kalau barang nggak ada, nah muncul lagi. Oh, Pak, ini mungkin sedikit dari Bapak singgung GWK, maaf nih, nambah satu jadinya. Mungkin bisa bikin nambah semangat, karena kemarin saya sendiri pribadi merasa sangat makin kebakar lagi dengan AFC Connect, Pak.
mungkin kasih bocoran sedikit AFC Connect buat teman-teman nih Pak. Karena AFC Connect saya ke depannya itu luar biasa banget itu. Oke. Sebetulnya ide AFC Connect ini udah lama sekali teman-teman ya. Bahkan dari awal kita berdiri kita pingin teman-teman itu bisa saling terhubung bisnisnya. Kan banyak banget yang punya bisnis lain. Ya, mau makanan, mau apa, bla bla bla. Kita pingin banget kalau teman-teman itu semuanya bisa register di AFC Connect nanti. Oke. Terus terconnected semuanya. Jadi para member itu bisa belanja, bisa berbisnis gitu ya. Dan teman-teman yang punya bisnis juga punya customer lebih besar gitu ya, terutama dari member-member AFC. Itu sih konsepnya. Gitu. Soal detailnya ya belum bisa. Belum bisa ngomong, tapi konsepnya gitu ya. Jadi bisnisnya itu bisa saling terkoneksi gitu. Jadi ya saya bisa ke Coreback sebagai membernya AFC gitu ya. Saya bisa ke Kokim gitu ya, beli bobanya Kokim gitu ya dengan sebagai member AFC gitu-gitu. Wih, dahsyat kan itu. Belum pernah ada itu. Itu memang luar biasa banget ini AFC itu terobosan-terobosannya ya. Kalau dengar ceritanya foundernya sih bukan orang MLM, tapi terobosannya itu yang luar biasa. Mungkin kalau orang MLM malah beda lagi ya gitu aja muternya. Tapi justru karena foundernya bukan orang MLM ini terobosan-terobosan yang dahsyat ya. Makanya kita bersyukur banget kita ada di sini dan sekali lagi thank you banget Pak. Hampir 2 jam kita di sini, Pak Mike meskipun suaranya serak-serak masih terus bantu. Bahkan bersedia juga dipanggil lagi. Saya kadang-kadang nggak tega ngeliatin jatuhnya Pak Mike yang penuh. Nggak apa-apa, happy to help. Ya, thank you buat waktunya Pak Mike. Teman-teman, kita mungkin akhiri ya di malam ini. Nanti pada lain kesempatan kita akan coba lagi kalau Pak Mike waktunya pas bisa join lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Kan minimal 3 kali ya, Ci? Minimal 3 kali ya, setahun ya Pak? Bukan maksimal loh, nih minimal 3 kali loh. Minimal 3 kali ya? Iya. Berarti saya belum mencapai minimal. Dalam ini belum mencapai minimal. Masih banyak kesempatan kita ya. Oke, thank you. Saya pengen foto tapi saya nggak tahu caranya. Apakah kalau saya yang ini ada yang bisa fotoin? Lia bisa nggak ya? Sorry Cik, saya lagi nggak pakai laptop saya jadi nggak bisa, lagi pakai itu tab. Sebentar, saya coba.